Udin, Bang Muhtar, Ustaz Haji Muhammad Nasir, Bang Roy, Bang Ajis, dan segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali, berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian kita yang pertama yaitu kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Banten. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan dengan istiqomah. Allah berikan kita kekuatan untuk terus ngaji, untuk terus datang ke majelis ta'lim ini. Kita sudah sampai pembahasan kita pada surah Al-Baqarah ayat 133 persisnya. 133 ini ayat 133 ini asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang Yahudi itu bilang kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi, saudara, kalau manggil Nabi Muhammad ya Muhammad aja, mat gitu. Gak mungkin orang Yahudi manggil ya Rasulullah, gak mungkin. Kalau dia manggil ya Rasulullah, ya berarti dia percaya bahwa Nabi Muhammad Rasul. Gak mungkin ya Nabi Allah, gak mungkin. Mat gitu aja. Makanya kalau ada orang Allahumma sholli ala Muhammad gitu doang, songong. Sama kayak orang Yahudi yang bilang bukan saya ya. Jadi harus pakai siyadah atau pakai sayyidina. Ya, itu sebagai bentuk adab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan manggil namanya aja jangkar, kalau kata orang Jawa itu nggak boleh. Kurang nyeloncongan, kurang sopan. Jadi bagaimana sayyidina Muhammad. Nah, begitu juga kita ketika sholawat, orang-orang mukmin saat itu, para sahabat Nabi ketika manggil Nabi pasti ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, atau minimal pakainya itu pakai kunyahnya ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Nggak manggil namanya aja, nggak dijangkar nama Nabi Muhammad aja. Ini orang-orang Yahudi bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad. Ini ucapannya orang Yahudi, Muhammad, emang ente nggak tahu bahwa sungguhnya bahwa Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ini nabi dulu nih, Nabi Yakub yang ente juga percaya, itu mewasiatkan atau berpesan kepada keturunannya supaya masuk agama Yahudi. Emang ente nggak tahu bahwa sungguhnya Yakub itu Yakub itu berpesan supaya seluruh keturunannya nanti itu memeluk agama Yahudi. Jadi nggak ada urusannya sama Islam. Kita mah nggak bakal masuk Islam. Karena pesan moyang kita dulu yang namanya Yakub itu, Kong Yakub dulu itu pesannya kudu masuk agama Yahudi. Nah, ini perkataan bohong, saudara. Jadi Yahudi itu kalau kita pahami dari nisbatnya adalah dari Yahuda bin Ayyub ya. Yahuda bin Yakub. Nah, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi saya ulang, Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak 12. Di antaranya yaitu Nabi Yusuf dan juga yang terkenal Syamun, yang terkenal lagi namanya Yahuda. Jadi Yahuda itu anaknya Yakub. Yahuda itu anaknya Yakub. Nggak mungkin pada saat itu. Pada saat Nabi Yakub itu nggak mungkin ada yang namanya agama Yahudi. Ya, orang Yahudinya masih kecil, Yahudanya masih kecil. Nggak mungkin Nabi Yakub kemudian berpesan bahwa ente nanti peluklah agama yang namanya agama Yahudi. Lah anak-anak yang lainnya bagaimana? Yaitu Nabi Yusuf. Dan pada saat itu juga Yahuda itu sebagai seorang tokoh, belum ada agama Yahudi pada waktu itu. Agama Yahudi baru ada itu setelah masa-masa Yahuda, setelah masa Nabi Musa, maka disebut dengan agama Yahudi. Dinisbatkan kepada Yahuda bin Yakub. Sama aja kayak kita misalnya bilang ya, sama kita belum waktunya atau belum zamannya kita bilang sama orang-orang bahwa dulu engkong saya bilang suruh pakai handphone yang namanya iPhone. Saya dulu bilang pakainya iPhone, yang pakai Android. Lah emang udah ada zaman dulu iPhone. Kan ini bohong namanya.
Nah begitu juga ini orang Yahudi bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad dulu itu Yakub pesan kepada kita semua nih orang-orang keturunan Israel supaya memeluk agama Yahudi. Padahal pada waktu itu Yakub, pada masa Nabi Yakub itu belum ada yang namanya agama Yahudi. Nah maka turunlah ayat ini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian itu menjadi saksi? Ai akuntum ya masyarul Yahudi, apakah kalian menjadi wahai orang-orang kumpulan Yahudi menjadi hudoro'a, sama wazannya seperti syuhada'a, fu'ala'a, hudoro'a, yaitu orang-orang yang hadir. Apakah kalian ikut hadir idh hadara Yaqubal mautu, ketika kematian itu menghadiri Yakub? Bimada ausobanihi, yaitu dengan apa mewasiatkan Nabi Yakub anak-anaknya, bil yahudiyati, dengan agama Yahudi, awil islami, atau agama Islam. Ai hadarahu asbabul mauti, maksudnya telah datang kepada Nabi Yakub asbabul mauti, apa sebab-sebab kematian. Di Al-Quran di sini Allah langsung menolak tegas. Emang kalian semua wahai orang-orang Yahudi dulu emang kalian ikut hadir ketika sebab-sebab kematian, ketika tanda-tanda wafat itu sudah ada, sudah datang kepada Yakub? Apakah kalian menyaksikan benar-benar? Apakah kalian benar-benar hadir di situ dan benar kalian menyebutkan atau mendengar bahwa Yakub itu berpesan untuk memeluk agama Yahudi atau Islam? Emang ada yang hadir di antara kalian? Begituin sama Al-Quran. Al-Quran tanya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi, ada nggak di antara kalian yang hadir ketika Yakub saat itu menjelang wafatnya? Apakah dia berpesan Yahudi atau berpesan untuk masuk agama Islam? Yaitu idh qala li banihi, dijelaskan di sini sebagai badalnya. Maksudnya ketika berkata Nabi Yakub kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah min ba'di, setelahku nanti. Ai ayyu syai'in ta'budunahu, yaitu Tuhan apa yang akan kalian sembah ba'da mauti, setelah kematianku. Qalu, maka mereka anak-anaknya Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, kami akan menyembah Tuhanmu wahai Bapak, wahai Yakub, wa ilaha abaika, dan menyembah Tuhan dari bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishak, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilahan wahidan, yaitu Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ini termasuk orang-orang yang pasrah, orang-orang yang tunduk kepadanya, kepada ilahan wahidan. Dari sini jelas bahwa orang-orang anak-anaknya Nabi Yakub saat itu ketika ditanya, Nabi Yakub menjelang wafatnya ini berpesan, berwasiat pada anak-anaknya, anak-anakku, nanti setelah aku mati kalian akan menyembah apa? Kalian akan menyembah Tuhan yang bagaimana? Ditanyain tuh sama Nabi Yakub menjelang wafatnya beliau. Maka anak-anaknya Nabi Yakub semua menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan nenek moyang atau leluhur-leluhurmu, yaitu Ishak, Ibrahim, dan Ismail. Saya sampaikan tadi bahwasannya Nabi Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Tapi di sini Ismail disebutkan juga. Di sini Ismail disebutkan juga oleh Nabi Yakub karena Ismail di sini saudaranya Nabi Ishak. Saudara Nabi Ishak, walaupun dari istri muda yaitu dari Siti Hajar, tapi tetap lahirnya dulu Nabi Ismail. Nabi Ismail dulu, baru setelah itu lahir Nabi Ishak. Pernah kita bahas juga bahwasannya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah itu lama tidak punya keturunan, sampai akhirnya Siti Sarah kemudian menghadiahkan Siti Hajar. Siti Hajar ini dihadiahkan untuk suaminya sendiri. Ada yang begitu? Ada orang kebayuran. Dihadiahin sama istrinya, dihadiahin apa? Hadiahnya istri baru. Nih kali aja punya keturunan. Benar, dengan izin Allah melalui Siti Hajar, Nabi Ibrahim kemudian dapat putra yang namanya Ismail. Nabi Ismail dulu. Nah baru setelah itu, baru setelah masa Nabi Ismail baru lahir Nabi Ishak. Jadi meskipun dari istri yang lebih muda, tapi Nabi Ismail memang
lebih dulu lahirnya. Disebutkan di sini, ini saudara, berarti Nabi Ismail disebutkan oleh Nabi Yakub karena Nabi Ismail adalah encing ya kalau gitu ya. Iya, Nabi Ismail itu atau encing. Yang namanya encing atau paman itu kedudukannya sama kayak bapak, dekat. Oleh karenanya disebutkan oleh Nabi Yakub, disebutkan oleh anak-anaknya Nabi Yakub bahwa sungguhnya aku akan menyembah Tuhanmu wahai bapak, aku akan menyembah Tuhan pamanku yaitu Ismail, aku akan menyembah Tuhan kakekku yaitu Ishak, dan aku akan menyembah kakekku yaitu Ibrahim, dan aku akan menyembah Tuhan leluhur-leluhur yaitu Tuhan yang satu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pesan-pesan dari Nabi Yakub disuruh masuk agama Yahudi, itu nggak ada. Bohong itu. Anggapan orang Yahudi yang bilang bahwa mereka disuruh nganut agama Yahudi bohong. Tapi kenyataannya saat itu Nabi Yakub hanya tanya siapa yang kalian sembah, dan anak-anaknya jawab kami akan menyembah agama, kami akan menyembah Tuhan yang satu. Inilah yang disebut dengan agama Hanifiyah atau agama yang condong kepada kebenaran, agama Nabi Ibrahim, yaitu yang Tuhannya satu. Belum ada waktu itu sebutan Yahudi, belum ada waktu itu sebutan Islam, yaitu hanya disebutkan wa nahnu lahu muslimun, kami adalah orang-orang muslim. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud di sini kami orang-orang muslim di sini adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang yang tunduk kepada Allah, karena kita lihat di situ wa nahnu lahu muslimun. Kalau kita artikan secara urut, wa nahnu itu bisa kita artikan wa nahnu muslimuna lahu, maksudnya, dan kami adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Muslim di sini maksudnya adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu Tuhan yang satu. Orang-orang yang tunduk pada Allah yaitu Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ibrahim. Kami semua anak-anak Yakub akan menyembah Tuhan yang satu, tunduk juga kepada Tuhan yang satu. Ini menunjukkan bahwa agama yang diikuti oleh keturunan Nabi Yakub itu adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama yang Hanifiyah, yang cenderung kepada kebenaran. Syekh Nawawi Banten kemudian di sini mentafsirkan muslimuna maksudnya mukirruna bil ibadati wat tauhid. Kami semua itu mukirruna, berikrar bil ibadati, dengan ibadah, wat tauhid, dan dengan tauhid. Ada dua di sini hadirin, yaitu ibadah dan tauhid. Ibadah dan tauhid ini perlu kita murnikan. Ibadah artinya penyembahan kita. Kita benar-benar hanya menyembah Allah. Kita tidak menyembah ruko, kita juga nggak menyembah kantor, nggak boleh juga kita menyembah dagangan atau menyembah apapun. Namanya ini memurnikan ibadah kita. Iyyaka na'budu, itu maksud dari iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Kemudian ada di sini tauhid. Tauhid di sini adalah mengesahkan Allah. Ini juga harus kita murnikan. Artinya dalam hati kita, dalam keyakinan kita, kita harus benar-benar murni mengesahkan Allah. Dapat rezeki banyak asalnya dari Allah, dapat sehat terus dari Allah, anak-anak soleh dari Allah, dapat musibah dari Allah juga. Jadi nggak boleh protes sama Allah. Semuanya baik dan buruk takdir, baik dan buruk qada dan qadar, itu semuanya dari Allah. Ini yang disebut dengan tauhid. Jadi benar-benar semuanya asalnya dari Allah. Oleh karenanya saudara, surah dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan surah Ikhlas. Ikhlas ini ada dua surah Ikhlas dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan Ikhlasul Tauhid, ada yang disebut Ikhlasul Ibadah. Surat Ikhlas itu yang mana? Kira-kira Maudid? Yang habis rekaman nggak tahu surat Ikhlas. Surat Ikhlas yang kulhu atau kulwallah itu surat Ikhlas, namanya Ikhlas. Nah satu lagi yang disebut dengan nama surat Ikhlas selain kulhu itu kul ya ayyuhal kafirun, itu surat Ikhlas juga. Para ulama menyebutnya ikhlasain,
suratayil ikhlasain. Ini adalah dua surat ikhlas. Kalau kulhu Allahu ahad, ini namanya ikhlasul tauhid, yaitu memurnikan tauhid kita, memurnikan gimana kita meyakinkan bahwa Allah itu esa. Tauhid itu artinya mengesakan Allah. Allah satu, Allah semua sumber, baik sumber takdir baik maupun takdir buruk itu semuanya Allah, dan Allah satu-satunya yang yang kita jadikan tempat bergantung. Ayat-ayatnya qul huwallahu ahad, Allah satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang setara dengan Allah. Jadi benar-benar satu, yang namanya satu di atas sudah, nggak ada yang setara. Itu namanya ikhlas tauhid, benar-benar menganggap satu Allah dalam segala sifatnya. Allah satu dalam segala perbuatannya, yaitu menetapkan takdir, itu Allah juga. Kalau kita dapat musibah juga jangan nyalahin orang. Ini gue lagi apes nih, Kamis, oh iya ini hari lahir gua, itu semuanya Allah, semuanya dari Allah. Itu yang dimaksud dengan ikhlasul tauhid, ada dalam surah Kulhu atau Al-Ikhlas. Kemudian ikhlasul ibadah. Ikhlasul ibadah memurnikan ibadah kita atau persembahan kita. Memang sembahyang kita cuma buat Allah. Ayat-ayatnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini tentang sesembahan. Kita nyembah, kita ibadah, bentuknya sholat, bentuknya puasa, bentuknya sedekah, itu ibadah semua. Atau ibadah yang sifatnya ghair mahdhah, itu kita semua kita sembah atau kita persembahkan hanya buat Allah. Semua kegiatan kita yang bentuknya itu kegiatan-kegiatan yang Allah ridho, sholat, ngaji, itu adalah kita persembahkan hanya untuk Allah. Ini namanya ikhlasul ibadah. Ini dua surat ikhlas yang ada dalam Al-Quran. Syekh Nawawi Banten di sini menyebutkan muqirruna bil ibadah wa tauhid, karena ada dua hal yang penting, yaitu kita harus berikrar ikhlas kita dalam ibadah, hanya Allah yang kita sembah. Semua kita persembahkan, hidup mati kita, ibadah kita persembahkan untuk Allah. Dan kita juga harus ikhlasul tauhid, memurnikan tauhid kita, bahwa kita yakin Allah satu, sifatnya satu, perbuatannya juga satu. Hujan Allah yang nurunin, nah giliran panas ngelekep banget rasanya, siapa yang bikin tuh? Allah juga semuanya. Jadi jangan nyalahin orang, nih gara-gara lu nih gue bilang jangan pesta hari ini jadinya begini nih, jadinya cuacanya. Bukan, itu urusan Allah semuanya. Ini namanya ikhlasul tauhid. Ini alasan kenapa dua surat itu disebut dengan surat ikhlas. Ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan, kenapa Al-Ikhlas itu disebut surat Al-Ikhlas? Bukan karena di dalamnya nggak ada kata-kata ikhlas jadi ikhlas banget, bukan. Al-Ikhlas, kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Begitu juga Al-Kafirun, kenapa disebut surat Ikhlas juga, Al-Ikhlas juga? Karena memang di situ murni, nggak ada permintaan kita. Itu murni, kita hanya ikrar aja. Ikrar di situ. Qul, katakan Muhammad, Huwallahu ahad. Udah ikrar aja. Dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak ada setara dengan dia. Udah ikrar aja. Ada permintaannya? Nggak ada. Begitu juga Al-Kafirun, ikrar doang itu. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Nggak ada permintaan apa-apa. Kita hanya berikrar. Jadi benar-benar ini hanya murni ikrar. Kita bandingkan sekarang sama Fatihah, saudara. Fatihah kan ikrar juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini udah mulai ada nih. Di sini sudah mulai ada permohonan.
hanya engkau yang kami sembah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Udah ada doa di sini. Jadi bukan hanya murni ikrar, tapi sudah ada permohonan. Adapun dua surat tadi, Ikhlas dan Al-Kafirun, itu murni ikrar aja. Muqirruna, nahnu muqirruna bit tauhid wa muqirruna bil ibadah. Kita ikrar tentang tauhid dan tentang ibadah. Ini alasan kenapa ada dua surat Ikhlas. Begitu juga Syekh Nawawi Banten menafsirkan di sini muqirruna bil ibadah wa tauhid, yaitu kita berikrar tentang ibadah kita dan juga tentang tauhid kita, sebagaimana orang-orang terdahulu yaitu anak-anak dari Nabi Yakub ini berikrar tentang ikrar ikhlasul ibadah dan ikhlasul tauhid. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat wallahu a'lam bishawab.